Jadi, kita akan membahas tentang budidaya tanaman kedelai. Budidaya merupakan kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu area lahan untuk diambil manfaat atau hasil panennya. Kegiatan budidaya dapat dianggap sebagai inti dari usaha tani. Sementara itu, tanaman kedelai merupakan salah satu tanaman polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan di kawasan Asia, terutama di Asia Timur, seperti kecap, tahu, dan tempe. Tanaman ini telah dibudidayakan sejak 3.500 tahun yang lalu di Asia Timur, tepatnya di wilayah Cina, merupakan sumber utama protein nabati dan minyak nabati. Akan tetapi, sejak tahun 1910, penyebarannya mulai menyebar ke negara Jepang hingga negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, kedelai saat ini telah banyak digunakan untuk beberapa sumber pangan, di antaranya tahu, tempe, susu, bahkan juga keju. Pengolahan lahan. Pengolahan lahan adalah usaha untuk mempersiapkan lahan bagi pertumbuhan tanaman dengan cara menciptakan kondisi tanah yang siap tanam. Tanaman kedelai dapat tumbuh dengan baik pada kondisi tanah yang tidak terlalu basah, tetapi air tetap tersedia. Tanahnya gembur, memiliki pH 5,5 sampai 7,5 dan dekat dengan sumber air. Lahan untuk penanaman kedelai ini sebelumnya ditanami tanaman ubi jalar. Jadi, untuk ditanami kedelai harus melakukan pengolahan lahan. Bekas bedengan diratakan dengan cangkul, kemudian membuat lubang-lubang untuk benih kedelai atau ditugal. Penanaman benih. Penanaman benih merupakan proses pemindahan benih ke dalam tanah dengan tujuan agar tanaman tumbuh dan berkembang dengan baik. Penanaman adalah kegiatan pemendaman biji pada tanah untuk memperoleh produktivitas tinggi atau bagian yang digunakan untuk memperbanyak atau mengembangkan tanaman. Cara penanaman benih kedelai yaitu dengan menggunakan tugal dibuat lubang tanam sedalam 3-5 cm dan memasukkan benih kedelai sekitar 3-4 biji per lubang. Kemudian ditutup dengan tanah yang halus dan lembab. Jarak tanam yang dianjurkan adalah 30-45 cm atau 40-45 cm. Penanaman yang baik dilakukan setelah hujan turun atau pada saat tanah dalam kondisi basah. Semakin tinggi kesuburan tanah, sebaiknya jarak tanam yang digunakan lebih renggang. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kesuburan tanah, sebaiknya menggunakan jarak tanam yang lebih rapat. Penyulaman adalah mengganti tanaman yang mati, rusak, atau pertumbuhannya tidak normal. Penyulaman sebaiknya dilakukan pada sore hari dan atau pada pagi hari sebelum terik matahari. Cara penyulaman yaitu yang pertama, menyiapkan benih kedelai yang baru dan siap tanam. Kedua, melubangi kembali tanah di tempat benih yang tidak tumbuh. Ketiga, menanam benih 2 hingga 3 butir di setiap lubangnya. Selanjutnya, menutup lubang yang sudah ada benihnya dan kemudian menyiram tanah yang berisi benih agar tanahnya lembab. Penyiangan pada tanaman bertujuan untuk membasmi gulma yang tumbuh di daerah tanam. Penyiangan pada budidaya kedelai dilakukan secara manual, yaitu dilakukan dengan menggunakan tangan yang mencabut rumput di sela-sela tanaman. Tujuan dari penyiangan adalah agar tidak terjadi persaingan nutrisi antara tanaman budidaya dengan gulma dalam penyerapan unsur hara. Pemupukan. Upaya untuk mendapatkan hasil kedelai yang berkualitas dilakukan dengan pemupukan tanaman. Tanaman kedelai memerlukan hara N, P, dan K dalam jumlah banyak untuk mencapai produktivitas yang optimal. Hara N diperlukan tanaman kedelai pada awal pertumbuhan untuk pertumbuhan bintil akar. Cara pemupukan pada budidaya kedelai dengan cara disebar. Waktu pemupukan untuk pupuk dasar dilakukan pada umur 7-10 hari setelah tanam. Cara pemupukan pada kedelai. Pertama, menyiapkan pupuk NPK dan TSP. Kedua, menyampur kedua pupuk tersebut. Yang ketiga, memberi pupuk pada tengah-tengah tanaman kedelai. Selanjutnya merupakan tahap panen dan pasca panen. Panen merupakan pekerjaan akhir dari budidaya tanaman atau bercocok tanam. Tetapi, panen merupakan awal dari pengerjaan pasca panen, yaitu melakukan persiapan untuk penyimpanan dan pemasaran. Panen merupakan kegiatan pemungutan atau pemetikan hasil sawah atau ladang yang berupa komoditas pertanian siap konsumsi maupun bahan mentah yang perlu diolah lebih lanjut. Habis direbus mateng, terus direndam. Kalau mereknya macam-macam, ada merek Pola, ada merek. Untuk penyimpanan di sini bagaimana? Seperti ini. Paling-paling
Kalau ambil kan 5 ton. Iya. Ada hamanya apa enggak? Apa? Hama. Kalau hamanya di sini nggak ada. Kalau di sana nggak tahu. Nanti hama kita ini nggak ada. Misalnya di Perak kan nggak ada. Oh, nah. Bagus kalau kedelainya bagus, kualitasnya bagus. Ini dengan bapak siapa? Pak Iwan,